Bab 641, membandingkan batu roh. Sederhana saja, bukankah kamu sombong? Bukannya kamu sombong? Bukannya kamu menganggap orang lain terlalu miskin? Sekarang, Yang Chen ingin melihat bagaimana reaksi Zhang Huafeng. Zhang telah menaikkan harga begitu tinggi, menaikkannya 10 kali setiap kali. Sekarang, Yang Chen langsung menaikkan harga dari 50 menjadi 100 batu roh kelas atas. Peningkatan tersebut mengejutkan semua orang. Bagaimana cara menjelaskannya? Awalnya, Yang Chen tampak seperti kelinci kecil yang lembut, menaikkan harga satu batu roh kelas atas pada satu waktu. Tiba-tiba, Yang Chen melonjak dari satu batu roh kelas atas menjadi 50. Perubahan tak terduga ini mengejutkan semua orang. Beberapa bahkan mengira Yang Chen sudah gila dan menawar secara acak. Apakah Yang Chen punya batu roh sebanyak itu? Tepat, dia tidak mungkin asal memberikan tawaran, kan? Zhang Huafeng juga berteriak, Yang Chen, aku bisa mengerti idemu untuk menawar 100 batu roh kelas atas. Tampaknya orang-orang sepertimu, yang telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi jenius, ingin sekali merasa setara dengan mereka yang berada di kalangan atas. Namun kenyataan selalu kejam. Pada saat ini, tetua Hua Yun terbatuk 2 kali. Sulit bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menghasilkan 100 batu roh kelas atas, apalagi beberapa lusin. Hal ini membuat penatua Hua Yun berkata, Yang Chen, teman mudaku, apakah kamu sudah mempertimbangkan situasi keuanganmu saat menawar harga ini? Apakah kamu mampu membeli 100 batu roh? Penatua Hua Yun, jika aku tidak bisa menghasilkan batu roh dalam jumlah yang sama di akhir lelang, aku tidak akan bisa meninggalkan lelang ini, kan? Yang Chen berkata perlahan. Tentu saja, jawab tetua Hua Yun. Kalau begitu, apa yang membuatmu khawatir, tetua Hua Yun? Yang Chen berkata dengan ramah. Penatua Hua Yun menganggukkan kepalanya. Yang Chen telah berbicara dengan sangat meyakinkan, apa yang perlu dikhawatirkannya. Dulu ada yang menawar sampai pusing dan akhirnya menawar melebihi batas kemampuannya. Mereka semua harus membayar harga, kalau tidak orang-orang akan menganggap lelang pasir kuning itu biasa saja, dan tidak akan ada yang datang ke pelelangan mereka. Zhang Huafeng, bagaimana denganmu? Bisakah kau menaikkan harganya lebih tinggi lagi? Tetua Hua Yun menatap Zhang Huafeng. Tangan Zhang Huafeng gemetar. Dia tidak terlalu tertarik pada tongkat itu, tetapi dengan tulus melakukannya untuk memberi Yang Chen pelajaran. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang bahkan lebih kejam darinya. Ketika dia menawar 50, Yang Chen segera membalas dengan 100 batu roh. Bukankah ini permainan yang tak ada habisnya? Tapi bagaimana Zhang Huafeng bisa mengakui begitu saja? Zhang Huafeng berteriak, 110. 150. Yang Chen membalas begitu Zhang Huafeng selesai berbicara. Harganya naik lagi, sungguh tak masuk akal. Semua orang yang hadir tercengang. Pada titik ini, mereka sebenarnya cukup senang. Bagaimanapun, tindakan Yang Chen telah mengejutkan Zhang Huafeng. Melihat Zhang Huafeng dalam situasi yang memalukan seperti itu, semua orang merasa sedikit senang. Bagaimanapun, Zhang Huafeng tidak pernah menunjukkan ekspresi ini di hari-hari biasa. Kamu, Zhang Huafeng benar-benar bingung. Suara Yang Chen dingin sekali, Saudara Zhang, sepertinya Anda baru saja menyebutkan kata, miskin. Saya tidak begitu mengerti kata ini. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa artinya menjadi miskin? Ini merupakan tamparan di wajah. Zhang Huafeng merasakan wajahnya terbakar kesakitan, seolah-olah seseorang telah menamparnya dengan keras. Yang Chen menggunakan metodenya sendiri untuk membalas dendam padanya. Beberapa saat yang lalu, dia menyebut Yang Chen miskin. Namun, apa yang dilakukan Yang Chen selanjutnya? Dia menaikkan harga begitu tinggi sehingga Zhang Huafeng bingung. Dia melompat ke 100 lalu ke 150 dalam satu tarikan napas, membuat Zhang Huafeng tidak tahu apa-apa. Zhang Huafeng sekarang ingin melanjutkan tawarannya terhadap Yang Chen, tetapi dia tidak memiliki cukup batu roh kelas atas. Meskipun dia seorang bangsawan muda, kemewahannya ada batasnya. Gurunya telah memberinya lebih dari 100 batu roh kelas atas, yang seharusnya lebih dari cukup untuk mengintimidasi orang lain, tetapi siapa yang mengira itu tidak akan cukup bagi Yang Chen? Saudara Zhang, apa yang kau katakan? Sebelumnya, kau tampaknya mengejekku karena tidak menawar lebih murah hati. Sekarang, aku akan mengizinkanmu menambahkan satu batu roh lagi.
Selama kau menambahkan satu lagi, aku akan melepaskan tongkat itu, dan itu akan menjadi milikmu, kata Yang Chen sambil tersenyum. Senyum ini tidak diragukan lagi menjadi sumber penghinaan dan kemarahan Zhang Huafeng. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, yang bermarga Yang, baiklah, aku akan mengajarimu harga untuk memprovokasiku. Aku harap kamu mampu membeli 150 batu roh kelas atas. Jika tidak, bahkan jika lelang pasir kuning belum mencoretmu, aku akan membuatmu membayar. Baiklah, aku tidak menginginkan tongkat ini lagi. Zhang Huafeng meninggalkan kalimat penuh bualan, tetapi kalimat itu mengundang lebih banyak ejekan dari orang lain. Jelas saja, Zhang Huafeng telah kalah dari Yang Chen dalam penawaran. Jarang sekali melihat tuan muda Zhang kalah. Haha, memang, ini pertama kalinya. Set, pelankan suaramu. Karena tidak ada yang menawar, tongkat misterius ini akan diberikan kepada Yang Chen, teman muda kita, dengan harga akhir 150 batu roh kelas atas. Semoga, setelah pelelangan berakhir, Yang Chen dapat memperoleh jumlah batu roh kelas atas yang sama untuk ditukar dengan harta karun ini. Kata-kata Penatua Hua Yun memang disengaja, dengan menekankan 4 kata, batu roh kelas atas. Yang Chen mengerti maksud Tetua Hua Yun, pihak lain jelas ingin dia mempersiapkan batu roh. Tetua Hua Yun masih tidak percaya bahwa Yang Chen mampu menghasilkan batu roh sebanyak itu. Hal ini membuat Yang Chen mengangkat bahu. Memang, dengan kekayaannya sendiri, akan sulit untuk mengumpulkan sebanyak itu. Bahkan jika dia adalah seorang master alkimia, itu akan sia-sia. Ini karena sekte memiliki sekelompok orang yang mendapatkan batu roh, sementara dia hanya satu orang. Tidak peduli seberapa tinggi keahliannya, dia tidak mungkin memiliki kekayaan yang setara dengan seluruh sekte. Istilah cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara sulit dicapai. Namun, meskipun batu rohnya terbatas, sekte teratai hijau berbeda. Sekte teratai hijau adalah salah satu sekte terbesar di 36 wilayah timur. Dalam hal batu roh, bukan hanya Zhang Huafeng tetapi bahkan gurunya harus mengakui kekalahan. Dan Yang Chen langsung pergi ke sekte teratai hijau untuk meminjam batu roh. Untungnya, Li Ruoxiang cukup murah hati untuk berkata secara terbuka, pinjamlah sebanyak yang kau mau dan bersainglah dengan Zhang Huafeng. Jadi Yang Chen menghabiskan banyak uang, merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bangsawan muda. Perasaan itu cukup menyegarkan, benar-benar membuat Zhang Huafeng takut. Namun, sangat disayangkan bahwa 100 lebih batu roh kelas atas ini perlu dibayar kembali, dan membayarnya akan terbukti sulit. Tentu saja, Yang Chen yakin bahwa ia dapat membayar kembali sejumlah kecil 100 lebih batu roh kelas atas ini. Kalau tidak, ia tidak akan begitu boros. Alasan ia berani bersikap boros adalah karena ia yakin dapat memperoleh kembali sebanyak itu. Sekarang, yang paling dipedulikan Yang Chen bukanlah masalah batu roh, tapi tongkat misterius itu. Bab 642, berapa tinggi langit dan ketebalan bumi. Pada saat yang sama, di dalam gedung VIP Sekte Teratai Hijau. Melihat Yang Chen menghabiskan 150 Spirit Stone sekaligus, Li Ruoxiang terkekeh, tetapi dalam sekejap mata, ekspresinya berubah serius lagi. Pikirannya dalam benaknya menjadi lebih menarik dan beraroma. Pemimpin sekte, bukankah Yang Chen terlalu boros? Bahkan jika Sekte Teratai Hijau meminjamkannya batu roh, dia tidak perlu mengeluarkan harga setinggi itu hanya untuk sebatang tongkat, kan? Seorang tetua berkata dari samping. Li Ruoxiang tersenyum tipis, apa yang perlu ditakutkan? Jika dia berani meminjam begitu banyak, dia pasti bisa membayarnya kembali. Tapi bagaimana dia bisa membayarnya kembali? Seseorang bertanya, jika dia tidak bisa membayarnya kembali, aku tidak akan meminjamkannya padanya. Jika kita meminjamkannya batu roh ini dan meminta bantuannya di sekte nanti, bisakah dia menolaknya? Li Ruoxiang terdiam sejenak dan kemudian tertawa percaya diri, 100 keping batu roh kelas atas mungkin sangat mahal bagi seorang kultivator biasa, tetapi itu tidak banyak bagi kita. Menghabiskan uang sebanyak ini untuk membuat anak ini berutang budi pada kita adalah hal yang pantas. Orang-orang saling memandang, tidak tahu apakah kesepakatan ini pantas atau tidak. Mereka merasa bahwa Yang Chen tidak sepadan dengan harga ini. Hanya Li Ruoxiang yang tetap mempertahankan keyakinannya bahwa Yang Chen tidak hanya bernilai, tetapi bahkan akan lebih bernilai.
Yang Chen tidak terlalu memikirkannya dan bahkan tidak tahu bahwa Li Ruoxiang dan para tetuanya sendiri sedang mendiskusikannya. Dia hanya menatap tongkat itu, dengan cepat menenangkan keributan tentang tombak naga ungu terlarang. Bagi yang lain, 150 batu roh yang dihabiskannya tampak sia-sia dan murni karena tantangan roh, tetapi bagi Yang Chen, batu roh ini jelas bukan suatu pemborosan, dan sama sekali bukan karena tantangan roh pula. Jika dia benar-benar menjumlahkannya sedikit demi sedikit, semua orang akan dapat melihat obsesinya terhadap tongkat itu dan kemudian merenungkan nilainya, yang dapat dengan mudah mengarah pada perubahan yang tidak terduga. Namun jika ia membalik begitu banyak sekaligus, hasilnya akan berbeda, dan orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai tantangan roh tanpa ada maksud khusus. Dia bisa menganggapnya sebagai pengeluaran uang untuk mencegah bencana. Terlebih lagi, baginya, tongkat ini bernilai 150 batu roh kelas atas. Setelah itu, Yang Chen menutup matanya untuk beristirahat, kehilangan minat pada pelelangan berikutnya. Bukannya dia tidak tertarik, tetapi dia tahu kantongnya terbatas, jadi ngapain repot-repot ikut keributan. Saat Yang Chen beristirahat dengan mata tertutup, banyak tatapan mata tertuju padanya. Jelas, semua orang penasaran tentangnya, terutama Zhang Huafeng. Yang Chen, hehe, bocah, beraninya kau macam-macam denganku, akan kupastikan kau tidak akan bisa meninggalkan Kabupaten Huangsha. Zhang Huafeng memutar lehernya, wajahnya dingin, dan niat membunuh menyebar melalui matanya, merencanakan langkah selanjutnya. Baginya, menyewa beberapa penjahat untuk menghadapi orang hina seperti Yang Chen adalah hal yang cukup mudah. Begitu saja, Pak Tua Huayun mengeluarkan satu demi satu barang lelang. Nilai harta karun ini bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Beberapa hanya membutuhkan 3 atau 2 orang untuk menawar dan menyelesaikannya, sementara yang lain menimbulkan perselisihan dan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan. Begitu saja, 5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Pak Tua Huayun mengeluarkan lusinan barang lelang, satu demi satu. Baru 5 hari kemudian lelang benar-benar mencapainya. Karena semua orang tahu bahwa sekarang, harta karun terakhir akan segera muncul. Dalam setiap pelelangan, akan ada minimal satu harta karun yang dijadikan sebagai harta karun penutup, yang juga untuk meningkatkan mutu pelelangan. Maka, di bawah tatapan semua orang, Pak Tua Huayun tiba-tiba mengeluarkan gunting perak. Saat gunting itu muncul, badai ki sejati langsung menyapu ke 4 arah, seperti angin, membuat orang menyipitkan mata, tidak berani menatap langsung ke gunting itu. Mereka semua merasakan sesuatu yang luar biasa dari gunting itu. Ini adalah aura harta karun roh surgawi misterius. Dan itu bukan harta suantian biasa. Para anggota tingkat tinggi dari sekte dan klan besar itu berteriak kegirangan. Mungkinkah ini gunting naga perak? Kudengar bahwa puncak acara lelang di kota utama Huangsha kali ini adalah gunting naga perak, dan ternyata benar. Itu adalah harta karun suantian kelas atas. Setelah bertahun-tahun, lelang pasir kuning akhirnya menghasilkan harta karun yang layak. Haha, harta karun suantian ini pasti milik kita di kota utama Heiyun. Hehe, tetua Heiyun, jangan bicara terlalu cepat. Kami di kota utama Zhenwu juga sangat tertarik dengan harta karun suantian ini. Melihat kegembiraan di atas panggung, Pak Tua Huayun merasa sangat senang, karena ini merupakan hasil yang ia inginkan, membuat usahanya menjadi tuan rumah tidak sia-sia. Pada saat ini, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memegang gunting naga perak, dan berbicara perlahan, kalian semua mungkin telah mendengar beberapa rumor tentang benda ini. Itu tidak bertentangan dengan apa yang kalian dengar. Gunting naga perak ini adalah harta karun roh surgawi misterius kelas atas. Tidak banyak yang tidak bisa dipotongnya, ki sejati, jiwa, kekuatan spiritual. Orang tua Huayun memperkenalkan efek harta karun ini secara perlahan. Hal ini membuat jantung semua orang berdebar kencang karena kegembiraan. Selain itu, harta karun ini juga dapat digunakan untuk menyerang dengan truki, dengan kekuatan yang sangat besar, singkatnya, bahkan sebagai harta karun leluhur sekte, itu tidak akan berlebihan. Harga awalnya adalah 1000 batu roh kelas atas. Orang tua Huayun memberi gunting naga perak harga yang tampaknya tidak mungkin tercapai. Memang, 1000 batu roh kelas atas membuat orang merasa sulit dijangkau dan mustahil untuk dicapai. Yang Chen sangat tertarik pada gunting naga perak ini,
Tetapi harga awal sebesar 1000 batu roh kelas atas langsung membuatnya mengurungkan niatnya. 1200 batu roh kelas atas. 1300, 1400 batu roh kelas atas. Berbagai sekte meneriakkan harga dengan wajah merah, satu lebih garang dari yang lain. Sekte teratai hijau juga ikut serta. Harga penawaran terus meningkat, tak terhentikan. Harganya langsung naik dari 1000 batu roh kelas atas menjadi 2000, lalu 3000. Ini juga tidak dapat dihindari, harta karun Suantian kelas menengah sudah dapat dianggap sebagai harta karun leluhur sekte. Seperti artefak 8 gerbang, harta karun itu adalah harta karun pribadi Fulong Yue. Harta karun Suantian kelas atas yang mendekati bisa menjadi harta karun leluhur sekte, siapa yang tidak akan tergoda. 3500 batu roh kelas atas. 4000. Penawaran terus berlanjut seperti ini, dengan berbagai kekuatan besar bertarung dengan sengit, wajah mereka merah dan leher tebal. Yang Chen menyaksikan kegembiraan itu sejenak. Dengan cara ini, mereka telah menawar selama lebih dari 2 jam sebelum persaingan antara berbagai sekte memasuki tahap akhir. Selain sekte naga hitam yang tampaknya tidak berpartisipasi dalam lelang pasir kuning ini, kekuatan besar lainnya semuanya telah mengumumkan harga mereka. Pada akhirnya, kota utama Zhenwu menang dengan tawaran tertinggi sebesar 4600 batu roh kelas atas. Hehe, selamat kepada semua orang di kota utama Zhenwu, gunting naga perak adalah milikmu, kata lelaki tua Huayun sambil tersenyum. Para anggota tingkat tinggi kota utama Zhenwu juga gembira, tentu saja, mereka telah membayar harga yang cukup mahal untuk itu, 4600 batu roh kelas atas. Itu tidak cukup untuk menguras seluruh kekayaan mereka, tetapi sebagian besar uang kota utama Zhenwu telah dihabiskan. Dengan ini, pelelangan berakhir. Pada saat yang sama, Zhang Huafeng mencibir, karena pelelangan sudah berakhir, sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan masalah dengan Yang Chen. Sepertinya dia perlu memberi pelajaran yang baik kepada orang desa ini tentang kedalaman dunia. Bab 643, Pertukaran Harta Karun. Untuk saat ini, dia ingin melihat apa yang akan digunakan Yang Chen untuk menukarkan tongkat misterius itu. Di lelang pasir kuning, setiap orang yang memenangkan tawaran dapat menukar harta karun dengan batu roh setelahnya. Jika seseorang tidak dapat menyediakan batu roh yang cukup, akan sulit untuk meninggalkan pelelangan. Mereka yang secara impulsif menawar harta karun tetapi tidak dapat menyediakan batu roh yang sesuai seringkali harus membayar harga yang mahal, seperti kehilangan lengan, dan jumlahnya tidak sedikit. Seperti yang dipikirkan Zhang Huafeng, banyak orang sekarang berfokus pada Yang Chen setelah pelelangan berakhir. Mereka penasaran dengan apa yang akan digunakan Yang Chen untuk menawar tongkat misterius itu. 150 Spirit Stone bukanlah jumlah yang kecil. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah pelelangan berakhir, dia berdiri, berencana untuk bertemu dengan Sekte Teratai Hijau. Lagi pula, dia masih mengandalkan Sekte Teratai Hijau untuk mendapatkan batu roh. Namun, tampaknya musuh selalu berpapasan. Begitu dia bergerak, dia bertabrakan dengan Zhang Huafeng, yang tampaknya, secara kebetulan, menghalangi jalannya. Zhang Huafeng masih kesal dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan sekarang melihat Yang Chen, ekspresinya bahkan lebih dingin. Saudara Yang Chen, jangan lupa untuk mendapatkan batu roh untuk ditukar dengan tongkat itu. Jangan melarikan diri pada saat-saat terakhir. Jika tidak, jika Anda tertangkap oleh kota Huangsha, harga yang Anda bayar akan sangat mengerikan. Saya rasa saudara Zhang tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Chen menguap, lalu mengangkat bahunya dengan santai, tidak peduli sama sekali. Melihat Yang Chen tidak menanggapinya dengan serius, Zhang Huafeng mendengus dingin dan berkata, Yang Chen, nanti, aku akan memastikan kau tidak akan bisa tersenyum lagi. Jangan benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu di lelang pasir kuning ini. Oh, aku benar-benar menantikan bagaimana kakak Zhang akan menghadapiku. Yang Chen menjawab dengan tenang dan pergi. Mengenai peraturan kota Huangsha, dia tidak akan melanggarnya begitu saja tanpa alasan dan menyebabkan keributan di sini. Meskipun dia sudah tidak menyukai Zhang Huafeng. Zhang Huafeng dan Yang Chen bertarung lagi. Zhang Huafeng tidak akan benar-benar mengambil tindakan di lelang pasir kuning, bukan? Itu belum tentu benar. Jika dia kesal, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia bisa mencari orang lain untuk berurusan dengan Yang Chen.
Zhang Huafeng menjilat bibirnya saat ini. Yang Chen, bagus, kau membuatku marah. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu dalam lelang pasir kuning ini. Aturan hanya dibuat untuk menjaga kepentingan orang-orang kelas atas. Seseorang sepertimu, orang kelas bawah, hanya bisa menaati aturan-aturan itu tetapi tidak pernah merasakan kesenangan yang diberikannya. Dengan mengingat hal itu, Zhang Huafeng memutar lehernya, karena sudah mengetahui bagaimana cara menghadapi Yang Chen. Sekarang, Yang Chen langsung bergabung dengan Sekte Teratai Hijau. Saat tiba di sekte tersebut, Li Ruoxiang memimpin para murid turun dari gedung VIP. Matanya yang indah menatap Yang Chen, dan dia berbicara dengan serius, "Tuan muda Yang Chen, apakah Anda yakin dapat membayar kembali begitu banyak batu roh yang Anda pinjam?" "Saya cukup yakin akan hal itu," kata Yang Chen perlahan. "Kalau begitu, sebaiknya kau cepat-cepat. Bunga dari batu roh yang dipinjam dari Sekte Teratai Hijau biasanya terkumpul dengan cepat." Li Ruoxiang menguap santai. Yang Chen terdiam sejenak, merasa seperti telah ditipu. Namun, tak lama kemudian, dia berkata dengan tenang, "Pemimpin Sekte Li, suatu hari kau akan menyadari bahwa meminjamkanku batu roh adalah hal yang sangat menguntungkan dan membawa keberuntungan bagi Sekte Teratai Hijau milikmu." Perkataannya penuh keyakinan pada dirinya sendiri. Tidak ada sedikit pun candaan dalam kata-katanya. Yang Chen tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Jika dia berutang budi, dia akan membalas budi mereka 100 kali lipat. Hal yang sama berlaku untuk budi yang ia berikan kepada Sekte Teratai Hijau. Li Ruoxiang mengangkat alisnya dan melirik Yang Chen dengan acuh tak acuh. Jika orang lain mengatakan itu, dia akan mengira mereka sedang membual. Namun, menatap mata Yang Chen, dia bisa melihat ketulusan dan tidak ada keraguan. Pria ini sangat percaya diri, dan perkataannya tidak lahir dari kesombongan. "Aku akan menantikannya," kata Li Ruoxiang perlahan. Li Ruoxiang memberi isyarat kecil, lalu melemparkan sekantong batu roh ke Yang Chen. Hal ini membuat para tetua Sekte Teratai Hijau bertanya-tanya tentang sikap dan pikiran Li Ruoxiang. Yang Chen jelas-jelas seorang pemuda yang belum dewasa. Bersaing dengan Zhang Huafeng dimotivasi oleh kemarahan dan impulsif. Meminjam 150 batu roh kelas tertinggi sekaligus adalah hal yang tidak rasional. Sekarang, dengan membanggakan diri secara arogan menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Apa yang begitu baik tentang Yang Chen ini sehingga pemimpin sekte mereka begitu percaya padanya? Yang Chen dapat merasakan tatapan aneh dari para tetua Sekte Teratai Hijau dan agak menduga bahwa dia mungkin tidak diterima oleh semua orang di sekte tersebut. Tentu saja, dia juga tidak peduli tentang itu. Sekarang setelah dia menerima batu roh, dia menghitungnya dan menemukan bahwa memang ada 150 batu roh kelas atas, tidak kurang satu pun. Semuanya adalah batu roh kelas tertinggi. Sekte Teratai Hijau sungguh murah hati. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih, pemimpin Sekte Li. Tidak perlu bersikap sopan, Sekte Teratai Hijau kami juga tidak memenangkan apapun dalam pelelangan itu. Kami akan pergi bersamamu saja," kata Li Ruoxiang perlahan. "Tidak apa-apa," Yang Chen mengangguk. Jadi, dia dan Sekte Teratai Hijau pergi ke area belakang panggung bersama banyak pemenang lelang lainnya untuk menukar batu roh mereka dengan harta karun yang mereka menangkan. Ketika Yang Chen tiba di belakang panggung, ada banyak orang. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pertukaran harta karun ditangani oleh Pak Tua Huayun. Banyak pemenang lelang menyerahkan batu roh yang sesuai untuk mengklaim harta karun mereka. Kota utama Zhenwu telah menukar gunting naga perak. Kota utama Zhenwu benar-benar menghasilkan panen besar kali ini. Ketika Yang Chen tiba, dia melihat sekelompok besar orang dari kota utama Zhenwu. Di antara mereka, salah satu instruktur memegang gunting naga perak dan dengan cepat memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, dia bergegas pergi. Bagaimanapun, memamerkan kekayaan bukanlah ide yang bagus. Meskipun kota utama Zhenwu memiliki kekuatan yang cukup besar, mereka tetap harus waspada terhadap orang lain yang memiliki niat jahat. Memang benar ada orang-orang yang berniat jahat. Paling tidak, Yang Chen menyadari bahwa setelah kota utama Zhenwu pergi, jumlah orang di area belakang panggung jauh lebih sedikit. Jelas, banyak dari mereka yang pergi mengikuti kota utama Zhenwu. Yang Chen tahu bahwa banyak orang sedang mengincar gunting naga perak.
Aturan yang disebut-sebut, bahwa tidak akan ada perkelahian yang terjadi di kota Huangsha, hanyalah lelucon. Aturan dibuat untuk membatasi yang lemah, sementara yang kuat selalu bermain dengan aturan. Bagaimana dengan Pak Tua Huayun? Dia mungkin tidak akan ikut campur selama itu bukan perebutan. Tapi apa hubungannya dengan dia? Penampilan Yang Chen menarik perhatian banyak orang. Apakah Yang Chen benar-benar datang ke belakang panggung? Apakah dia punya batu roh sebanyak itu? Orang-orang sedang berbincang, bahkan Pak Tua Huayun pun memperhatikan Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen dengan santai berjalan ke arah Pak Tua Huayun dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Bab 644, bukankah ini mencari kematian? Sekte Teratai Hijau tidak mengikuti, tetapi mengamati dari samping, membuat banyak orang tidak menyadari hubungan antara Yang Chen dan Sekte Teratai Hijau. Mereka hanya melihat Yang Chen, ingin tahu apa yang akan dia gunakan sebagai ganti tongkat misterius itu. Pak Tua Huayun memperhatikan Yang Chen datang, lalu terbatuk 2 kali, "Teman muda Yang Chen, apakah kamu di sini untuk menukar tongkat itu?" "Benar sekali," kata Yang Chen dengan hormat. Orang tua Huayun mengangguk, "Yang Chen, kamu tahu aturannya, batu roh, kamu seharusnya sudah mempersiapkannya." "Tentu saja, silakan lihat." Yang Chen menyerahkan batu roh. Orang tua Huayun segera menghitung batu roh, dan tercengang melihatnya. Dia tidak menyangka Yang Chen benar-benar menghasilkan jumlah batu roh yang sama. Namun, orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan untuk sesaat, terjadi banyak diskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Yang Chen membawa cukup batu roh? Jangan pernah berpikir tentang itu, Yang Chen ini, dari mana dia bisa mendapatkan sebanyak itu? Sebelum kata-katanya selesai, lelaki tua Huayun menyerahkan tongkat misterius itu kepada Yang Chen. "Teman muda Yang Chen, tongkat misterius ini sekarang milikmu," kata lelaki tua Huayun lembut. "Terima kasih, senior." Yang Chen mengambil tongkat misterius itu dengan sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang agak kesal dan tidak senang, seolah-olah dia telah membeli barang yang mematikan. Baginya, tongkat misterius ini adalah harta karun yang luar biasa, sesuatu yang memiliki hubungan misterius dengan tombak naga terbang terlarang ungu, dan dia tidak bisa meremehkannya. Namun, dia tidak bisa menunjukkan hal-hal ini di wajahnya, atau dia akan menimbulkan kecurigaan jika ditemukan oleh orang lain. Yang Chen ini, ternyata menghasilkan batu roh dalam jumlah yang sama. Bagaimana dia, seorang kultivator bebas, bisa mendapatkan begitu banyak batu roh? Siapa tahu, saat orang-orang berdiskusi, dalam perjalanan ke belakang panggung lelang pasir kuning, ada 3 orang berdiri di sana. Orang yang berada di tengah tidak lain adalah Tuan Muda Zhang Huafeng. Saat itu, Zhang Huafeng sedang asyik mengobrol dengan 2 orang tua di sampingnya. 2 orang tua itu berpakaian aneh, dengan tato aneh di tubuh mereka, jelas-jelas adalah pendekar kultivator liar yang bisa melakukan apa saja di dunia persilatan. "Tuan Muda Zhang, bukannya kita tidak akan bergerak, tetapi tidak pantas untuk melakukannya di lelang pasir kuning ini, dan lagi pula, Pak Tua Huayun ada di belakang panggung. Jika kita bergerak pada orang bermarga yang di luar belakang panggung, itu hanya akan membuat Pak Tua Huayun marah, dan kita akan mengalami kesulitan." Kedua kultivator lepas itu berkata dengan senyum pahit. Zhang Huafeng dipenuhi rasa jijik dalam hatinya. Masih berpura-pura. Jika kalian berdua benar-benar tidak mau seperti yang kalian katakan, apakah kalian masih akan mengikutiku, Zhang Huafeng? Saat itu, yang ada hanya masalah menahan diri. Zhang Huafeng mencibir, "Kalian berdua, kita semua berada di pihak yang sama, jadi jangan bertele-tele. Kalian berdua telah ditempatkan di kota Huangsha selama lebih dari beberapa hari. Sudah berapa kali kalian bermain? Orang-orang tidak tahu, tetapi apakah kalian benar-benar berpikir aku, Zhang Huafeng, tidak tahu?" Mendengar ini, keduanya menggaruk-garuk kepala sejenak, tidak menyangka Zhang Huafeng ternyata tahu hal-hal ini. "Omong kosong apa tentang tidak diizinkannya bergerak di kota utama Huangsha, hanya saja Anda tidak dapat melakukannya secara terbuka. Jangan biarkan orang mendapatkan bukti saat Anda bergerak." Orang-orang di kota Huangsha hanya menutup mata. Adapun Pak Tua Huayun, dia terkenal acuh tak acuh. Selama Anda tidak merampas harta lelang, bahkan jika langit runtuh, dia tetap acuh tak acuh.
Dia bahkan bukan orang dari kota Huangsha, bagaimana mungkin dia benar-benar bekerja untuk kota Huangsha? Teriak Zhang Huafeng. Tapi, keduanya masih ragu-ragu. Baiklah, Tetua Yuan dan Tetua Qi, jika kalian berdua menginginkan batu roh, katakan saja. Apakah aku, Tuan Muda Zhang, tampak seperti orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi? Zhang Huafeng berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Yuan dan Qi mencibir, Tuan Muda Zhang, kamu juga tahu bahwa meskipun kita berdua telah mencapai lapisan kedua alam bela diri sejati, dalam lelang pasir kuning ini, kita bukanlah apa-apa. Saya hanya ingin tahu apakah Anda menerima pekerjaan ini. Jika tidak, saya akan memanggil orang lain. Wajah Zhang Huafeng menunjukkan sedikit kemarahan. Tidak, kami terima saja. Kami hanya, meskipun kami dapat membunuh Yang Chen dalam sekejap, dengan melakukan gerakan di lelang pasir kuning, kami tidak akan pernah dapat menginjakkan kaki di kota Huangsha lagi. Batu roh kelas tertinggi, kedua saudaraku tidak menginginkan sebanyak itu, 100 batu roh kelas tertinggi saja sudah cukup. Kata Yuan dan Qi, kenapa kalian tidak merampok saja seseorang? Zhang Huafeng bisa melihat pikiran Yuan dan Qi. Yuan dan Qi jelas mengira dia hanya memiliki lebih dari 100 batu roh. Mereka ingin langsung menguras panci itu, menggali semua yang ada padanya. Yuan dan Qi tidak punya rasa malu atau niat untuk bersembunyi, berkata, Tuan Muda Zhang, Anda harus tahu bahwa orang yang kami bunuh adalah jenius nomor 1 timur, bukan orang biasa. Lingkungan ini, kali ini, 100 batu roh kelas tertinggi, mutlak tidak akan meminta terlalu banyak kepada Anda. Baiklah, 100 batu roh kelas tertinggi. Oh, orang itu sudah keluar, bukankah itu Yang Chen? Baiklah, cepatlah dan bergeraklah. Zhang Huafeng memberi instruksi. Pada saat yang sama, Yang Chen telah selesai menukar tongkat misterius itu dan keluar dari belakang panggung. Melihat ini, Yuan dan Qi telah menunggu lama, dan mereka baru saja hendak bergerak. Namun saat mereka hendak bergerak, tiba-tiba Yuan dan Qi ragu-ragu, karena Yang Chen keluar, dan anggota sekte teratai hijau muncul dari belakang panggung, berbicara dan tertawa gembira bersama Yang Chen. Melihat ini, Yuan dan Qi tercengang. Tetua Yuan berseru kaget, sekte teratai hijau. Tetua Qi tampak marah, saya katakan, Tuan Muda Zhang, apakah Anda mencoba menjebak kami? Anda tidak mengatakan bahwa Yang Chen ini mengenal sekte teratai hijau. Apa yang terjadi? Zhang Huafeng juga terkejut dengan perubahan mendadak ini, karena Yang Chen dan sekte teratai hijau sebenarnya saling kenal. Namun, segera, dia berkata sambil menggeram, apa yang kamu takutkan? Yang Chen ini tidak ada hubungannya dengan sekte teratai hijau, paling-paling hanya berada di jalur yang sama. Sekte teratai hijau tidak ada hubungannya dengan Yang Chen, jadi mengapa mereka repot-repot melindunginya? Lakukan saja tindakanmu. Omong kosong. Yuan dan Qi sangat marah, Tuan Muda Zhang, Yang Chen ini jelas memiliki hubungan dekat dengan sekte teratai hijau. Jika hanya melalui jalan yang sama, apakah mereka akan berbicara dengan pemimpin sekte? Anda ingin kami membunuh Yang Chen di bawah pengawasan sekte teratai hijau. Anda mengirim kami ke kematian, Tuan Muda Zhang. Kami menghormati Anda, tetapi itu tidak berarti Anda dapat mengirim kami ke kematian. Maaf, kami akan pergi. Dengan kata-kata ini, Yuan dan Qi pergi tanpa menoleh ke belakang. Membunuh Yang Chen memang sulit, tetapi mereka bersedia menerimanya. Setidaknya mereka bisa menghindari masuk ke kota Huangsha setelah membunuhnya dan menimbulkan masalah. Namun, membunuh Yang Chen di bawah pengawasan sekte teratai hijau. Bukankah itu sama saja dengan keinginan bab 645, mengobarkan konflik lagi? Zhang Huafeng benar-benar tercengang sekarang. Dia tidak menyangka Yuan dan Qi bersaudara akan melarikan diri begitu cepat, pergi tanpa ragu-ragu. Sekarang dia ditinggalkan di sini, merasa canggung dan malu. Ketika Yang Chen keluar dari belakang panggung, dia tentu saja melihat Zhang Huafeng di sampingnya. Dia melihat sosok-sosok itu pergi dengan tergesa-gesa, pertama dengan niat membunuh dan kemudian tanpa niat membunuh. Karena dia pintar, tidak sulit baginya untuk menebak tujuan Zhang Huafeng. Namun, Zhang Huafeng benar-benar meremehkannya. Ketika dia hanya mengirim 2 praktisi alam bela diri sejati tingkat 2, apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka dapat membunuh Yang Chen?
Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengatakan hal ini di hadapan Zhang Huafeng karena dia tidak punya bukti, jadi Zhang Huafeng dapat dengan mudah menyangkalnya. Pada saat ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Zhang, mengapa Anda tampak begitu gelisah berdiri di sini? Ekspresi Anda tampaknya tidak terlalu senang." "Yang Chen, aku berdiri di sini, hanya ingin tahu apakah kamu punya cukup batu roh untuk ditukar dengan tongkat itu. Kamu tampak seperti orang yang malang. Jangan melukai dirimu sendiri dengan melakukan sesuatu yang bodoh." Zhang Huafeng berkata dengan nada muram. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi murid-murid dari Sekte Teratai Hijau yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen berdiri dan memarahi, "Zhang Huafeng, menurutmu siapa dirimu? Berani mempertanyakan Yang Chen? Miskin. Apakah kamu pikir kamu memiliki banyak batu roh? Yang Chen telah menukar barang itu." "Tepat sekali, Zhang Huafeng, jika kamu masih belum puas, kami, Sekte Teratai Hijau, bisa bermain denganmu." Zhang Huafeng mendengarkan argumen para murid, merasa marah dan agak menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap bodoh. Bagaimana mungkin Yang Chen, yang memenuhi syarat untuk berjalan bersama Sekte Teratai Hijau, tidak memiliki batu roh? Apakah dia tidak dapat menukar sebatang tongkat? Yang Chen hanya menyilangkan tangannya dan berkata perlahan, "Zhang Huafeng, sepertinya aku ingat kau pernah mengatakan padaku bahwa aku akan segera berhenti tertawa dan kau akan mengambil tindakan terhadapku di kota Huangsha. Kapan saudara Zhang akan membiarkanku merasakan kemampuanmu?" "Kamu." Zhang Huafeng menggertakkan giginya karena marah, mendengar Yang Chen mengulangi kata-katanya, dan berkata dengan wajah memerah, "Yang Chen, jangan memfitnahku, kapan aku mengatakan itu?" Yang Chen tahu bahwa berdebat lebih jauh tidak akan ada gunanya. Zhang Huafeng sekarang seperti badut, dan mengatakan apapun lagi tidak akan ada artinya. Jadi, Yang Chen bersiap untuk meninggalkan lelang pasir kuning bersama Sekte Teratai Hijau. Namun, ketika mereka tiba di pintu keluar lelang pasir kuning, mereka mendapati bahwa pintu keluar itu penuh sesak. Gerbang utama tampak tertutup, dan tidak ada seorang pun yang keluar. Bahkan kota utama bela diri sejati, yang telah memperoleh gunting naga perak dan bermaksud meninggalkan lelang pasir kuning dengan tergesa-gesa, terhenti di pintu keluar. Pada saat ini, terjadi banyak sekali diskusi, dan banyak kekuatan tidak dapat menahan diri untuk tidak gelisah. Yang Chen dan Sekte Teratai Hijau juga melihat sekeliling ketika mereka tiba di sini. Jiwa Yang Chen menyapu kerumunan dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah Dao Huangsha berdiri di pintu keluar lelang pasir kuning. Pria parubaya ini jelas merupakan anggota berpangkat tinggi kota Huangsha dan salah satu orang yang bertanggung jawab atas pelelangan tersebut. Dia berdiri di sana, tidak tahu apa niatnya. "Maksudku, Mu Zijiao, apa maksudmu dengan kota Huangsha? Lelang sudah berakhir, dan kau tidak akan membiarkan kami meninggalkan lelang pasir kuning. Mu Zijiao, apa maksud di balik tindakan kota Huangsha?" Kota utama True Martial saat ini seperti burung yang ketakutan. Setelah mendapatkan gunting naga perak, mereka hanya ingin segera pergi dan berteriak, "Mu Zijiao, apa? Apakah kota Huangsha mu berani menghentikan bahkan orang-orang kota utama True Martial kita? Apakah kau ingin memulai perang dengan kota utama True Martial kita?" Pria parubaya yang bernama Mu Zijiao itu melihat keributan itu terus berlanjut dan dengan ramah menenangkan semua orang, "Semuanya, harap tenang. Sekarang hampir semua orang sudah datang, saya akan membuat pengumuman. Bukan maksud saya untuk menghalangi kalian semua di sini, tetapi ada beberapa alasan untuk itu." Yang Chen dan Li Ruoxiang juga penasaran, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak diam dan mendengarkan. Mu Zijiao yang ramah tersenyum dan berkata, "Itu saja, kota Huangsha kita akan membuka menara uji coba dan mengundang para jenius dari berbagai sekte dan kekuatan besar untuk berkompetisi di menara uji coba. Karena semua kekuatan besar berkumpul di sini, tentu saja, ini adalah waktu yang tepat untuk kompetisi." "Kompetisi, bagaimana cara bersaing?" Yang Chen dapat melihat mata Li Ruoxiang berbinar, menunjukkan ketertarikan yang besar. Di 36 wilayah timur, terdapat 36 pasukan kota utama, masing-masing dengan menara uji coba, tetapi ini tidak berlaku untuk sekte lain. Mereka tidak memiliki menara uji coba, termasuk anggota sekte naga hitam.
Meskipun Sekte Naga Hitam dapat memaksa para pengikutnya untuk memasuki menara ujian milik sekte lain dengan cara menindas, ini bukanlah solusi jangka panjang. Apakah Anda akan melakukannya setiap hari dan kehilangan muka? Sekte Teratai Hijau tidak terkecuali, dan mereka juga tidak memiliki akses ke menara uji coba seperti pasukan kota utama. Sekarang tampaknya ada peluang, jadi tidak benar jika dikatakan dia tidak tertarik. Namun, Yang Chen merasa aneh, mengapa kota Huangsha begitu murah hati? Niat mereka pasti tidak sederhana. Dia tahu bahwa semua pasukan besar itu bukan orang bodoh, dan mereka semua memperlihatkan sikap waspada, mengawasi Mu Zijiao dengan saksama, bertanya-tanya rencana macam apa yang sedang direncanakan kota Huangsha. Sederhana saja, berbagai pasukan dapat mengirimkan 3 anggota cerah untuk mewakili pasukan mereka dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Siapapun yang mencapai lantai tertinggi menang. Selain itu, kami juga akan mengundang seniman bela diri lainnya untuk berpartisipasi. Para ahli reparasi biasa dapat bergabung dengan membayar biaya pendaftaran 1 batu roh kelas atas, dan berkompetisi di menara uji coba. Inilah saatnya bagi semua orang, serta berbagai pasukan, untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Kata Mu Zijiao, kami tidak tertarik. Benar sekali, kami juga tidak tertarik. Beberapa kekuatan kota utama, seperti kota utama bela diri sejati, sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Mereka sudah memiliki menara uji coba, yang bisa mereka akses setiap hari, jadi tentu saja mereka tidak tertarik dengan acara ini. Mu Zijiao tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan berkata dengan ramah, semuanya, jangan terburu-buru. Siapapun yang memenangkan kejuaraan kali ini, kota Huangsha kami akan menawarkan harta karun roh surgawi misterius sebagai hadiah, yang tidak kalah berharganya dengan gunting naga perak. Apakah kalian tertarik dengan harta karun ini? Awalnya sangat menentang dan tidak mau bekerja sama, kota utama bela diri sejati ragu-ragu sejenak, lalu terbatuk, kami telah berpikir sebentar, dan kami pikir kota Huangsha cukup bagus. Kami telah memutuskan untuk tinggal selama 2 hari lagi untuk melihat-lihat. Mereka bercanda, harta yang sebanding dengan gunting naga perak akan menjadi harta leluhur sekte lainnya. Bab 646, Tombak Dewa Pembantaian. Ketika mereka mendengar tentang harta karun seperti hadiah utama, semua orang sangat gembira. Tidak hanya kota utama Zhenwu, tetapi pasukan kota utama lainnya yang awalnya bereaksi cukup keras juga setuju satu demi satu. Kota utama Zhenwu awalnya cukup khawatir tentang gunting naga perak, berniat untuk meninggalkan kota Huangsha sesegera mungkin jika terjadi sesuatu yang salah dengan pelelangan tersebut. Namun setelah mendengar bahwa ada harta karun yang lebih baik, pikiran mereka pun sirna. Kami pun setuju. Sekte kami tidak memiliki masalah. Banyak kekuatan dan sekte langsung setuju tanpa ragu-ragu. Daya tarik menara ujian adalah salah satu faktornya, tetapi yang lebih penting, itu adalah harta karun yang sebanding dengan gunting naga perak. Seperti yang dikatakan Mu Zijiao, itu bisa membuka jalan menuju ketenaran. Bagaimanapun, melewati menara ujian tidak akan menghalangi kultivasi seni bela diri. Acara ini murni mengandalkan keterampilan, kecerdasan, dan kekuatan dalam level yang sama. Jadi, siapa yang tidak ingin menonjol? Namun, yang membuat Yang Chen penasaran adalah bahwa kota Huangsha tampaknya juga tidak bodoh, menawarkan harta yang sebanding dengan gunting naga perak sebagai hadiah untuk mengundang banyak pasukan untuk bersaing. Meskipun tampaknya menggoda bagi semua orang, apa keuntungan melakukan hal itu bagi kota Huangsha? Tampaknya tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa motif kota Huangsha? Apakah mereka merasa bahwa mereka tidak akan kalah sama sekali? Jika tidak, Yang Chen tidak berpikir kota Huangsha akan cukup baik untuk memberikan harta karun roh surgawi misterius. Yang terpenting, kota Huangsha bahkan bukan kekuatan kota utama yang sangat kuat, dan kekuatannya berada di bawah kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun. Karena kedua kekuatan kota utama ini tidak berani berbicara, dari mana kota Huangsha mendapatkan kepercayaan diri? Sambil merenung dalam benaknya, berbagai kekuatan mulai bertanya. Mu Zijiao, karena sudah diputuskan, mengapa tidak menjelaskan peraturannya secara singkat? Setiap faksi mengirimkan 3 perwakilan. Mu Zijiao tersenyum tipis, kompetisi akan dimulai dalam 10 hari. 10 hari dari sekarang. Dengan demikian, Mu Zijiao menjelaskan aturannya tanpa ada yang terlewat.
Berbagai kekuatan mendengarkan, sambil menganggukkan kepala sambil berpikir, tampaknya sedang mempertimbangkan untung ruginya dalam benak mereka. Li Ruoxiang berkata perlahan, "Tuan Muda Yang Chen, apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi?" Pemimpin Sekte Li, apakah Anda ingin berpartisipasi? Yang Chen menjawab dengan sebuah pertanyaan. Li Ruoxiang melambaikan lengan bajunya dengan santai dan berkata, "Tidak ada alasan bagi Sekte Teratai Hijau kita untuk tidak berpartisipasi. Meskipun motif kota Huangsha tidak murni, tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi dalam kesempatan yang baik ini. Kalau begitu aku akan ikut saja dan menonton." Yang Chen tidak punya keinginan kuat untuk ikut serta. Mata Li Ruoxiang berbalik, seolah memikirkan hal lain. Seperti ini, setelah ragu-ragu sejenak, semua pasukan utama menyetujui undangan tersebut, meskipun mengetahui bahwa kota Huangsha memiliki beberapa motif tersembunyi. Setelah menyetujui undangan tersebut, Mu Zijiao tentu saja tidak menghentikan pasukan utama. Selanjutnya, Mu Zijiao memerintahkan orang-orang untuk menempatkan pasukan utama di kota Huangsha. Sedangkan dia, berdiri di aula lelang pasir kuning yang sekarang kosong. Mu Zijiao berdiri di aula lelang seolah sedang menunggu sesuatu. Dalam sekejap, dua sosok melintas dan muncul di hadapan Mu Zijiao. Kedua sosok itu hanyalah seorang pria dan wanita muda, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Kultivasi seni bela diri mereka mencapai puncak alam bela diri dasar yang menakjubkan. Tidak, tepatnya, status mereka tampaknya bahkan lebih tinggi daripada puncak alam bela diri dasar. Dengan kultivasi seperti itu, dipadukan dengan usia mereka, mereka akan dianggap sebagai jenius teratas di seluruh 36 daerah timur. Perlu diketahui bahwa di era ini, di antara seluruh 36 daerah timur, hanya Luo Yunhu yang mencapai puncak alam bela diri dasar di usianya yang seperti ini. Adapun Qin Yin, dia benar-benar perwujudan eksternal dan secara tegas, tidak bisa dihitung dalam daftar anak muda. Sekarang, ada dua karakter seperti ini, muncul bersama-sama. Pria dan wanita muda itu memiliki ekspresi merendahkan di wajah mereka. Ketika mereka muncul di sini, mereka memandang Mu Zijiao seperti seorang pelayan dan berkata, "Mu Zijiao, bagaimana keadaanmu? Teman-teman muda, harap tenang. Tugas yang kalian berikan telah diselesaikan." Pasukan yang mengetahui tentang hadiah yang mirip dengan gunting naga perak itu semua bersemangat, dan mereka semua setuju agar kota Huangsha kita berpartisipasi dalam menara uji coba. Mu Zijiao tersenyum lebar dan bahkan menunjukkan ekspresi menyanjung kepada pemuda dan pemudi itu. Jika orang lain berdiri di sini untuk menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Namun bagi Mu Zijiao, tidak ada yang salah. Dia sangat jelas tentang identitas kedua pemuda di depannya, jadi bagaimana mungkin dia berani menyinggung mereka? Dia memperlakukan mereka dengan hormat. "Baguslah, Mu Zijiao. Jangan khawatir, dengan membantu kami, tidak lama lagi kota Huangsha akan memperoleh banyak keuntungan. Terlepas dari kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun yang sekarang tampak sombong, mereka pada akhirnya harus tunduk padamu. Jangan ragukan kekuatan kami, Mu Zijiao, kamu harus tahu bahwa kami memiliki kemampuan ini," kata pemuda itu. "He Guang, sahabatku, kapankah aku akan meragukan kata-katamu?" Mu Zijiao buru-buru tertawa. "Baiklah, sudah cukup. Kau boleh pergi sekarang." He Guang melambaikan tangannya. Ya, meskipun Mu Zijiao merasa agak kesal, dia tidak berani menentang dan pergi. "Kakak senior, menurutmu apakah lebih baik menyerahkan masalah ini pada kota utama Huangsha?" tanya wanita muda itu. "Adik King, aku tahu itu tidak dapat diandalkan, tetapi apa yang dapat kita lakukan? Guru ingin kita menemukan harta karun itu. Jika kita mencarinya secara membabi buta, itu tidak diragukan lagi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami di 36 daerah timur." He Guang menghela napas, menatap Fu Qingqing dengan ekspresi yang menggoda. Wanita muda itu, Fu Qingqing, tidak mengabaikan niat kakak laki-lakinya, tetapi berpura-pura tidak memperhatikan. Dia berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan. Dengan kekuatan dan kemampuan surgawinya yang besar, mengapa tidak datang saja ke 36 daerah timur untuk menemukannya secara langsung? Lagi pula, tidak ada yang kuat setingkat kaisar di 36 daerah timur selama bertahun-tahun, jadi siapa yang harus ditakuti Tuan?" "Adik perempuan, kamu tidak tahu ini.
Apa yang ingin guru temukan? Tombak Dewa Pembantai. Itu adalah harta karun tertinggi di luar alam harta karun roh Suantian. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu diinginkan oleh guru saja? Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkannya. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa tombak Dewa Pembantai sebenarnya ada di 36 wilayah timur. He Guang berkata, hanya saja kita memiliki lebih banyak informasi dan mempelajarinya. Jika guru datang sendiri, bukankah itu akan mengungkap bahwa tombak Dewa Pembantai ada di 36 wilayah timur? Itu sebabnya dia memerintahkan kita untuk menyelidiki secara diam-diam. Tombak Dewa Pembantai, apakah itu benar-benar menakjubkan? Bahkan guru pun sangat tergoda. Di luar ranah harta karun roh Suantian, harta karun macam apa itu? Fu Qingqing Bab 647, memperbaiki lagi. He Guang berbicara dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu apa konsep dari Beyond Suantian Limbao, tapi aku tahu bahwa bahkan satu harta karun roh surgawi mendalam kelas tertinggi saja sudah cukup untuk membuat seorang guru seperti kita berdarah-darah di masa lalu. Menurutmu seperti apa harta karun yang melampaui Suantian Limbao ini? Apa? Tidak heran guru mengatur agar kami pergi keluar dan bahkan menetapkan larangan dalam pikiran kami saat kami dikirim keluar. Di bawah godaan harta karun seperti itu, guru sebenarnya bahkan tidak mempercayai kami. Mata Fu Qingqing dipenuhi dengan kesedihan. He Guang berkata, Anda tidak bisa menyalahkan guru untuk itu. Dia mempercayakan misi ini kepada kita. Jika kita dapat membawa kembali tombak Dewa Pembantai, kita tentu akan mendapatkan manfaat darinya. Tetapi, kakak senior, Anda bersikeras mengatur kompetisi menara percobaan di kota Huangsha dan bahkan menyumbangkan harta yang diberikan oleh guru sebagai hadiah. Apa tujuan Anda? Fu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya punya alasan untuk melakukan itu. Lelang yang diadakan di kota Huangsha telah menarik banyak pejabat tinggi dan orang-orang jenius dari berbagai kekuatan besar. Saya telah mengubah larangan di menara uji coba. He Guang menyeringai, semua orang berpikir bahwa tidak seorang pun di luar akan mengetahui situasi di menara uji coba ketika mereka menantangnya, tetapi tidak ada yang mutlak. Kakak senior, apakah kamu ingin menggunakan menara ujian sebagai mata untuk memantau apakah ada orang yang memiliki tombak Dewa Pembantai? Fu Qingqing bertanya tanpa sadar. He Guang mengangguk berulang kali, benar sekali. Jika tombak Dewa Pembantai benar-benar ada di 36 wilayah timur, bagaimana mungkin tidak ada berita yang bocor? Kami telah menyelidiki di sini selama setengah tahun dan belum menemukan petunjuk apapun. Hanya ada dua kemungkinan, satu adalah tombak Dewa Pembantai tidak pernah muncul, yang dapat kami singkirkan. Tuan tidak akan membiarkan kami datang ke 36 wilayah timur tanpa alasan. Situasi kedua adalah bahwa tombak Dewa Pembantai ditemukan sejak awal dan kemudian disembunyikan. Siapapun yang menyembunyikan tombak Dewa Pembantai pasti memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Meskipun metodeku mungkin tidak selalu efektif, itu pasti lebih baik daripada mencari jarum di lautan. He Guang berkata, kakak senior, bagaimana kalau orang lain merebut tempat pertama, dan kita tidak hanya gagal mencari tahu siapa yang mengambil tombak Dewa Pembantai, tetapi juga membiarkan harta karun itu diambil. Bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi? Fu Qingqing berkata dengan senyum menawan. Adik junior, kau bercanda. Apa kau tidak mengerti para jenius dari 36 daerah timur setelah berada di sini begitu lama? Mereka hanya sekelompok sampah yang bermimpi bersaing dengan kita untuk mendapatkan tempat pertama. He Guang mencibir dengan nada meremehkan. Pada saat yang sama, berbagai pasukan di kota Huangsha juga telah diatur akomodasinya. Yang Chen kini sendirian di sebuah ruangan bersama Sekte Teratai Hijau, memegang tongkat misterius itu dan menaruhnya bersama tombak naga ungu terlarang. Seperti yang diduga, tombak naga ungu terlarang memancarkan getaran yang lebih menyenangkan, itu adalah perasaan ingin segera menyatu dengan tongkat itu. Sepertinya tongkat ini memang memiliki hubungan yang erat dengan tombak naga ungu terlarang, tapi bagaimanapun juga, untuk melebur tongkat ini dan tombak naga ungu terlarang, aku harus mencari seorang master pemurni. Yang Chen berpikir dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia mulai menyusun rencananya. Tidak ingin membuang waktu, Yang Chen segera berangkat. Karena kota Huangsha merupakan kota perdagangan besar, satu hal yang tidak boleh kekurangan adalah master pemurni.
Seperti yang dipikirkannya, menemukan Master Refiner tidak butuh waktu lama. Saat ini, Yang Chen berada di sebuah toko pemurnian artefak. Penjaga toko melihat bahwa Yang Chen luar biasa dan buru-buru tersenyum, "Anak muda, kamu datang ke tempat yang tepat. Di perusahaan dagang kami memiliki Master Refiner yang terkenal, Cao Jingang. Tingkat pemurnian Master Cao benar-benar luar biasa. Cukup dengan sanjunganmu, jika keterampilan penyulingan tokomu tidak setara, aku tidak akan datang ke sini. Kita bisa membahas harga batu roh, tetapi aku ingin bertemu dengan Master Penyuling sekarang," kata Yang Chen. Baiklah. Melihat Yang Chen begitu percaya diri, penjaga toko langsung membawanya ke halaman belakang. Sesampainya di halaman belakang, Yang Chen melihat seorang pria setengah baya kekar memegang palu dan bekerja, percikan api beterbangan. Ini jelas spanduk Master Refiner yang disebutkan oleh pemilik toko. "Tuan Cao, ada tamu datang. Tolong hibur dia dengan baik," kata penjaga toko. Cao Jingang memperhatikan Yang Chen dan segera berdiri. "Anak muda, apakah kamu membutuhkan sesuatu yang halus?" "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, Yang Chen melirik ke arah penjaga toko. Mengetahui maksudnya, pemilik toko itu tahu bahwa pelanggan yang memurnikan artefak memiliki beberapa masalah pribadi. Dia buru-buru tersenyum ramah dan kemudian bergegas pergi. Setelah penjaga toko pergi, Cao Jingang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Anak muda, apa yang ingin kamu perbaiki? Jangan ragu untuk bertanya. Keahlianku dalam memperbaiki barang sudah terkenal di kota Huangsha. Cukup sederhana, Master Cao, silakan lihat." Yang Chen melambaikan tangannya, dan tombak naga ungu terlarang dan tongkat misterius yang dilelangnya melayang keluar. Melihat tongkat dan tombak naga ungu terlarang, wajah Cao Jingang penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. "Anak muda, apa ini?" "Cukup sederhana, aku ingin kau menempa ulang badan tombak, lalu menggunakan tongkat ini sebagai badan tombak ini. Secara akurat, ini adalah menggabungkan keduanya. Tuan Cao, kau seharusnya mengerti apa yang ku maksud." Yang Chen berkata sambil tersenyum. "Anak muda, tidak ada masalah dengan pemurnian semacam itu. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa pemurnian artefak umumnya untuk mendaur ulang limbah, dan apa yang kamu lakukan mungkin tidak akan memberikan hasil yang baik. Dua senjata roh yang kamu pegang memiliki nilai yang cukup besar dan jika terjadi kesalahan selama proses pemurnian, sangat mungkin terjadi kesalahan." Cao Jingang berkata dengan canggung. Dia belum pernah menemukan atau mencoba metode fusi seperti itu. Senjata roh pada umumnya cukup rumit, dan secara praktis mustahil untuk menggunakan bagian atas dari satu senjata roh pada senjata roh lainnya. Kecuali jika keduanya awalnya merupakan satu bagian. Kalau tidak, setiap senjata roh memiliki spiritualitasnya sendiri dan akan sangat resistan. Begitu spiritualitas ditolak, efektivitas senjata akan sangat berkurang. Saya tahu ini, dan saya sudah mempersiapkan diri secara mental. Tuan Cao, katakan saja apakah Anda akan menerima pekerjaan ini atau tidak? Kata Yang Chen. Tentu saja aku akan mengambilnya. Mengenai batu roh, Cao Jingang ragu untuk berbicara. Yang Chen tahu apa maksudnya. Pihak lain adalah seorang pengusaha dan tentu saja menginginkan batu roh untuk pekerjaan apapun. Dia dengan cepat memperkirakan biayanya dan berkata, 500.000 batu roh biasa. Baiklah, langsung saja, 500.000, sudah beres. Cao Jingang setuju tanpa ragu. Bab 648, Perubahan Mendadak. Bagi mereka, para penyuling artefak ini, mendapatkan 500.000 batu roh hanya dengan satu kali percobaan sudah cukup memuaskan. Harga yang ditawarkan Yang Chen sangat masuk akal dan membuatnya merasa cukup puas. Yang Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku serahkan pada Tuan Cao." Sambil berbicara, Yang Chen langsung mengeluarkan 500.000 batu roh dan menyerahkannya kepada Cao Jingang. Cao Jingang menerima batu roh itu, memeriksanya sebentar, dan berkata dengan gembira, "Teman muda, tolong tunggu di sini selama 2 hari. Proses pemurnian akan memakan waktu, tetapi paling lama dalam 2 hari, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan." Dengan berkata demikian, Cao Jingang mengambil tongkat misterius dan tombak Zijin Yulong, lalu bergegas memasuki ruang pemurnian artefak. Yang Chen menunggu di luar, tampak tenang, tetapi hatinya penuh rasa ingin tahu, menunggu hasil setelah pemurnian artefak selesai. Waktu berlalu, dan hari pun berlalu dalam sekejap.
Setelah itu, hari kedua, Cao Jingang mengatakan bahwa hasilnya akan tersedia dalam 2 hari, dan Yang Chen juga menunggu hari kedua. Tepat saat dia menunggu sore hari kedua, tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Yang Chen. Karena ruang pemurnian pil meledak hebat dalam sekejap. Ledakan. Sebuah suara gemuruh yang dahsyat terdengar bagai petir di langit cerah. Cao Jingang terpental, lalu, aura yang mencengangkan langsung menyebar. Aura ini seolah-olah dewa telah turun, membuat orang sulit bernapas. Yang Chen juga terkejut dalam hatinya karena ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa sumber aura ini bukan dari orang lain, tetapi dari tombak Zijin Yulong yang sudah dikenalnya. Pada saat ini, tombak Zijin Yulong melayang di udara, dan tubuhnya telah digantikan oleh Cao Jingang dengan tongkat misterius itu sejak awal. Pada saat ini, tombak Zijin Yulong sangat mengagumkan, seperti tombak dewa yang tak tertandingi yang mampu membunuh dewa dan Buddha. Yang Chen tidak bisa menahan rasa takjub. Hahaha, akhirnya ketemu lagi. Aku sudah menunggu hari ini. Saat berkata demikian, tombak Zijin Yulong melesat maju, berniat terbang jauh. Melihat ini, Yang Chen menyipitkan matanya, cepat-cepat mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tombak Zijin Yulong bergetar hebat sebelum dengan patuh terbang kembali ke arahnya. Sialan, dasar kecil, beraninya kau mengendalikanku melalui hubungan garis keturunan kita. Tombak Zijin Yulong menjerit tajam. Yang Chen menatap tombak Zijin Yulong yang ada di depannya saat ini dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tetapi satu hal yang pasti, kau memang berpura-pura kuat sekarang. Aura ini mungkin terlihat menakutkan, tetapi semakin seperti ini, semakin mewakili rasa bersalahmu sendiri. Selain itu, garis keturunan kita terhubung, dan aku adalah tuanmu. Kau tidak dapat melarikan diri dariku. Yang Chen sebenarnya juga takut. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan senjata roh yang bisa berbicara. Di kehidupan sebelumnya, ia memiliki banyak pengalaman dan visi yang luas, tetapi belum pernah menemukan senjata roh yang bisa berbicara. Ini adalah pertama kalinya baginya. Tentu saja, Yang Chen selalu tetap tenang. Pada saat ini, saat dia menggenggam tombak Zijin Yulong, dia tahu bahwa masalah akan datang. Senior Yunlu, segera hapus ingatan tentang Cao Jingang dan pemilik toko. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa aku, Yang Chen, ada di sini hari ini. Setelah mengatakan ini, Yang Chen mengulurkan tangan dan meraih pemilik toko yang diam-diam telah menyaksikan keributan dari pinggir lapangan. Dia sangat jelas bahwa masalah ini sangat penting dan tidak boleh dibocorkan. Dia tahu sejak awal bahwa tombak Zijin Yulong itu luar biasa dan pasti menyembunyikan rahasia penting. Sekarang, sekilas, memang begitu. Keributan yang disebabkan oleh tombak Zijin Yulong tadi, dengan suara yang menyebar ke segala arah, pasti akan menarik perhatian berbagai kekuatan. Kekuatan-kekuatan itu memiliki indera penciuman yang tajam dan Yang Chen harus segera menangani setiap kemungkinan krisis. Tuan, apa yang Anda, penjaga toko terkejut ketika Yang Chen menangkapnya seperti ini. Yang Chen menatap penjaga toko tanpa ekspresi, dan tiba-tiba, Yunlu mengambil tindakan. Jiwa itu pun tersapu, dan pemilik toko itu langsung jatuh pingsan. Dengan kemampuan Yunlu yang luar biasa, hanya butuh beberapa saat untuk menghapus ingatan pemilik toko dan Cao Jingang. Sekarang, dalam ingatan mereka, sama sekali tidak ada jejak Yang Chen. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen tidak ragu lagi dan segera pergi. Dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas, berbagai kekuatan telah tiba. Bahkan Li Ruoxiang dari Sekte Qinglian dan yang lainnya ada di antara mereka. Apa yang terjadi? Baru saja, aku merasakan aura harta karun roh surgawi misterius. Tampaknya harta karun roh surgawi misterius telah lahir. Orang tua ini juga merasakannya. Orang-orang berdiskusi, tetapi tak lama kemudian mereka semua saling menatap dengan bingung. Karena tidak ada apa-apa di sini, hanya ada penjaga toko yang tak sadarkan diri dan Cao Jingang tergeletak di tanah. Keduanya pasti sangat berguna. Carilah ingatan mereka, kata orang yang bertanggung jawab atas kota utama Zhenwu. Salah satu bawahan bergegas turun, menyapu jiwanya, dan mulai mencari ingatan kedua orang itu. Setelah beberapa saat, si pencari melaporkan, Penatua, tidak ada petunjuk mencurigakan dalam ingatan kedua orang ini tentang harta karun roh surgawi misterius, bahkan tidak ada jejak sekecil apapun. Namun, dapat dirasakan bahwa ingatan mereka telah terhapus.
Ingatan yang terhapus. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi di sini sekarang, dan harta karun roh surgawi misterius pasti telah lahir. Saya baru saja merasakannya dengan sangat jelas. Nilai harta karun roh surgawi misterius ini mungkin tidak terlalu rendah. Semua orang saling memandang dan kemudian mendesah, tapi bagaimana dengan itu? Bahkan jika itu adalah harta karun roh surgawi misterius tingkat tinggi, itu tidak membantu. Sekarang ingatan mereka berdua telah sepenuhnya terhapus, hampir mustahil untuk menyelidiki apapun lebih lanjut. Kota utama kita tidak terlibat. Kita akan mundur dulu. Dengan demikian, beberapa pasukan langsung menyerah dan memilih pergi. Beberapa pasukan lain kurang lebih tidak mau. Setelah mencari-cari di ingatan Cao Jingang dan yang lainnya beberapa kali berturut-turut tetapi tidak menemukan apapun, mereka juga pergi dengan putus asa. Dengan cara ini, dalam waktu 2 jam, sebagian besar pasukan ini bubar sepenuhnya. Hanya Mu Zijiao dari kota Huangsha yang berdiri di sana, berpikir sejenak sebelum berkata, "Ayo, bawa kedua orang ini kembali kepadaku. Aku perlu menginterogasi mereka secara menyeluruh." Bawahannya tidak mengerti apa yang dipikirkan Mu Zijiao. Ingatannya telah terhapus. Apakah interogasi akan membuahkan hasil? Pada saat yang sama, Yang Chen berkeliaran di luar setelah melarikan diri. Dia tidak memilih untuk segera kembali ke Sekte Teratai Hijau, karena tahu bahwa hal itu akan mudah menimbulkan kecurigaan. Jadi, dia berlama-lama di luar setidaknya selama sehari sebelum kembali. Ketika kembali ke kediaman Sekte Teratai Hijau di kota Huangsha, Yang Chen menyapa semua orang dengan tenang di sepanjang jalan. Baru ketika kembali ke kediamannya sendiri, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Bab 649, kembali ke waktuku. Dia tampak tenang, tetapi hatinya tidak seperti itu. Karena, tombak naga terlarang ungu telah menyebabkan kekacauan di tas penyimpanannya. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menaruhnya di ruang sungai 8 ujung. Sekarang, dia harus bergantung pada kekuatan jiwa surgawi manusia ikan untuk menekannya. Meski begitu, penindasan itu sangat sulit, dan butuh usaha yang sangat besar. Ruang sungai Yabura juga terbalik oleh tombak ini. Yang Chen tidak berani mengungkapkan petunjuk apapun sekarang, dan dia tidak bisa secara pribadi menekan tombak itu. Baru setelah mereka kembali, dia berkata, "Senior Yunlu, cepatlah dan suruh orang-orangmu menyiapkan arai dan teknik pembatasan di sekitar kita." Tidak masalah. Beberapa manusia ikan segera bertindak, dan dengan cepat memasang arai pembatasan di sekitar mereka. Dengan diaktifkannya arai pembatasan, Yang Chen merasa jauh lebih tenang, dan segera mengeluarkan tombak naga terlarang ungu dari ruang sungai 8 ekstrim. Wus! Saat tombak naga ungu terlarang keluar, tombak itu langsung terbang menjauh. "Kembali ke sini!" Yang Chen berteriak. Tombak naga ungu terlarang bergetar seolah ingin melepaskan diri dari genggaman Yang Chen, tetapi pada akhirnya, tombak itu tidak dapat menahan kekuatan Yang Chen dan mengutuk, "Persetan dengan nenekmu, dasar kelinci kecil. Beraninya kau mengendalikanku dengan batasan garis keturunan, percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit." Yang Chen menyeringai, "Tombak naga terlarang ungu, jika kau benar-benar bisa membunuhku, kau pasti sudah melakukannya. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Omong kosong. Purple Forbidden Dragon Spear, namaku tidak seburuk itu. Namaku adalah Slaughter God Spear, kau mengerti?" "Nak, aku dipanggil Slaughter God Spear." Roh tombak itu meraung. Tombak dewa pembantai. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk mengulang nama itu. Tidak peduli seperti apa tombak ini, nama tombak dewa pembantai terdengar sangat mendominasi. Tuhan adalah eksistensi yang jauh dan dihormati. Takut sekarang, nak. Tahukah kau betapa menakutkannya aku saat itu? Kukatakan padamu, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah membuatku mengakuimu sebagai tuanku, aku akan mengikutimu dengan sukarela. Kecil, aku adalah harta karun surgawi, bagaimana mungkin aku menerimamu? Sikap roh tombak itu sangat kuat. Yang Chen mendengar ini, dan mendecak lidahnya, "Jika kamu tidak menerimaku, mengapa kamu tidak melawan ketika aku mengikatmu dengan darahku sebelumnya? Dengan spiritualitasmu, sepertinya kamu bisa melawan."
Sekarang pikirannya penuh dengan rasa ingin tahu. Konsep seniman bela diri dan senjata roh yang mengenali seorang guru sebenarnya cukup samar karena baik senjata roh maupun harta karun roh surgawi misterius tidak memiliki rasa spiritualitas yang kuat. Mereka bahkan tidak tahu apa itu setuju dan menolak. Ini juga berarti bahwa ketika seorang seniman bela diri menggunakan senjata roh untuk waktu yang lama, darah mereka akan menyatu dengan senjata roh tersebut, menjadikan senjata roh tersebut milik mereka sendiri. Ini yang disebut mengenali sang guru. Hanya saja senjata roh biasanya tidak memiliki niat untuk melawan, dan konsep mengenali sang guru jarang diutarakan. Namun tombak dewa pembantai ini berbeda. Karena spiritualitasnya, sama seperti sekarang, menyebut orang-orang, spiritualitas ini terlalu kuat. Harta karun roh surgawi misterius apapun di depan tombak dewa pembantai ini terlalu lemah jika dibandingkan. Pihak lain harus mengetahui konsep perlawanan. Dia sangat penasaran mengapa tombak dewa pembantai tidak memberikan perlawanan padanya pada awalnya, dan mengapa tombak itu tidak berkomunikasi dengannya pada awalnya. Dewa pembantai tombak berkata dengan kejam, "Nak, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, jangan permainkan aku. Aku, dewa pembantai tombak, telah dikejar dan jatuh di sini. Karena putus asa, aku harus membongkar diriku sendiri, menyebarkan ujung tombak dan porosnya di tempat yang berbeda. Roh tombakku kemudian tidur di dalam tombak roh biasa. Ketika kau membuatku mengakuimu sebagai tuanku, aku masih tidur, bagaimana aku bisa menolaknya?" Yang Chen terdiam, dan tidak bisa menahan tawa. Mendengarkan nada marah dari tombak dewa pembantai, dia sama sekali tidak marah. "Kamu tertidur, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tertidur. Kau," tombak dewa pembantai bergetar karena marah. "Katakan padaku, tombak dewa pembantai, dari mana asalmu, dan mengapa kau dikejar oleh sekelompok orang? Bagaimana ceritanya sebelum kau diburu?" Tanya Yang Chen. "Nak, lebih baik jangan bertanya apa yang tidak kau ketahui," kata tombak dewa pembantai dengan dingin. Yang Chen mengusap dagunya, menduga bahwa tombak dewa pembantai pasti memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Hanya dari spiritualitas roh tombak dan kekuatan yang dipancarkannya sebelumnya, itu pasti luar biasa, dan Yang Chen tidak pernah meremehkannya. Mendengar perkataan tombak dewa pembantai, dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang, "Ketika ujung tombak dan poros yang berserakan menyatu, saat itulah kamu terbangun, kan? Apa lagi yang kau pikirkan? Astaga, kau cukup beruntung telah menemukan seluruh kepala dan tubuhku. Sungguh tidak dapat dipercaya. Sekarang setelah tubuh dan kepalaku kembali, jiwaku secara alami terbangun, tetapi, pada titik ini, tombak dewa pembantai tiba-tiba berhenti." "Tapi apa?" Yang Chen bertanya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, nak. Jangan terlalu banyak bertanya tentang urusanku," kata dewa pembantai dengan dingin. Yang Chen berkata perlahan, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Tombak dewa pembantai berkata dengan angkuh, Bocah, mengingat kau telah membantuku menemukan kepala dan tubuhku, aku akan mengampuni nyawamu jika kau melepaskanku. Di masa depan, aku bahkan mungkin akan membalasmu dengan sangat baik. Bagaimana menurutmu? Tidak sulit untuk menghilangkan batasan garis keturunan. Bagaimana jika aku menolak?" Yang Chen tersenyum. "Nak, jangan manfaatkan aku," geram tombak dewa pembantai. Yang Chen menyeringai, "Tombak dewa pembantai, apakah kamu sudah gila? Melepaskanmu, membiarkanmu keluar dan diburu lagi. Aku tidak butuh campur tanganmu dalam urusanku," kata dewa pembantai dengan nada meremehkan. "Apakah menurutmu aku mau?" Wajah Yang Chen berangsur-angsur berubah jelek. Dia bukan tipe orang yang mudah marah, tetapi ketika dibutuhkan, dia tidak menahan diri. Kini nada bicara Yang Chen mulai tidak menyenangkan, bahkan tombak dewa pembantai pun terkejut. Yang Chen berkata dengan dingin, "Kau ingin pergi? Memang benar aku tidak peduli kau ini apa atau siapa. Tapi begitu kau dibebaskan, itu bisa menimbulkan masalah bagiku juga. Kau ingin pergi? Tidak mungkin." Memang, dia tidak peduli dengan tombak dewa pembantai. Dengan kekuatannya saat ini, membawa harta karun suci ini akan lebih banyak mendatangkan malapetaka daripada keberuntungan. Dia akan menyimpannya jika dia bisa, tetapi dia tidak akan kehilangannya jika dia harus berpisah dengannya. Tetapi kuncinya sekarang adalah dia tidak bisa menyingkirkannya. Seberapa mudahkah menyingkirkan tombak dewa pembantai?
Jika semudah itu, apakah tombak Dewa Pembantai perlu mengatakannya? Bab 650, jadilah sedikit lebih puas. Jika dia mengungkap sedikit saja jejak tombak Dewa Pembantai, maka orang lain dapat dengan mudah melacaknya kembali melalui tombak itu. Tombak itu sendiri telah dilelang, dan siapapun dengan mata yang jeli dapat melihatnya. Maka Yang Chen berkata dengan dingin saat ini, jadi, aku tidak peduli apakah kamu ingin menjadi tombak Dewa Pembantai atau tombak naga ungu terlarang sekarang, tetapi kamu lebih baik bersikap baik dan jangan membuatku mendapat masalah. Nak, kau berani mengendalikanku. Apa kau percaya aku bisa membalikkan tas penyimpananmu dan sungai 8 ujung? Jika kau takut, tunduklah padaku sekarang, kata tombak Dewa Pembantai dengan arogan. Hal ini membuat Yang Chen tertawa. Aku berkata, tombak Dewa Pembantai, kau tidak tahu caraku. Meskipun kau telah tidur, kau terhubung denganku melalui darah, dan kau seharusnya memiliki sedikit pemahaman tentang urusanku. Apakah kau percaya bahwa aku dapat melemparkanmu ke dalam tumpukan binatang iblis, ke dalam kelompok larangan, membuatmu sulit bergerak dan menderita penghinaan? Nak, kau pikir aku vegetarian? Gerutu Dewa Pembantai. Cek, tombak Dewa Pembantai, orang-orang tidak tahu, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Kamu sekarang hanyalah sebuah cangkang, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat kamu di masa kejayaanmu, tetapi sekarang setelah kamu baru saja terbangun, kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Yang Chen berkata dengan dingin. Coba saja kalau kamu tidak percaya. Tombak Dewa Pembantai berdengung, penuh percaya diri. Yang Chen menyipitkan matanya dan berhenti sejenak, lalu berkata, Yunlu, bantu aku mengeluarkan artefak teleportasi. Baik, Tuan Muda. Yunlu segera menjawab. Karena tombak Dewa Pembantai telah menimbulkan masalah di dalam tas penyimpanan dan ruang sungai 8 ujung, Yang Chen secara pribadi telah menyerahkan harta karun penting itu kepada Yunlu di dalam ruang sungai 8 ujung untuk mengawasinya. Mendengar Yang Chen benar-benar akan mengeluarkan artefak teleportasi dan pergi ke negara surgawi ibu kota surgawi, tombak Dewa Pembantaian tiba-tiba layu, jangan lakukan itu. Yunlu, keluarkan itu. Yang Chen bahkan tidak memikirkannya, dan mengabaikan tombak Dewa Pembantai. Hal ini benar-benar membuat tombak Dewa Pembantai ketakutan. Ia buru-buru berkata, Tuan, kakek Yang Chen, tolong jangan. Aku mohon, aku sangat terganggu dengan larangan dalam hidupku, tolong jangan mempermalukanku seperti ini. Bukankah kamu cukup sombong tadi? Yang Chen mendengarkan dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yunlu untuk berhenti, lalu bertanya sambil tersenyum. Melalui penyelidikan sebelumnya, dia telah memperoleh beberapa pemahaman. Roh tombak Dewa Pembantai tampak sangat buas, bagaikan karakter tua yang sangat liar. Namun, jika diperhatikan dengan ama, karakter dan pengalaman sesungguhnya dari tombak Dewa Pembantai sebenarnya lebih seperti anak yang tidak terlalu besar. Tepatnya, seperti masa paling pemberontakan seorang remaja. Kalau tidak, menurut pemahaman Yang Chen, tidak akan ada seorang pun dalam ratusan tahun atau ribuan tahun mendatang yang akan menyebut dirinya orang tua. Tombak Dewa Pembantai tidak punya rasa malu saat menjilat, jangan lakukan itu, Yang Chen. Oh tidak, Tuan, tetaplah di sisiku, itu bisa sangat berguna. Katakan padaku, apa gunanya kau dalam keadaan hampa di dalam tapi tampak kuat di luar seperti ini? Tanya Yang Chen. Hal ini membuat tombak Dewa Pembantai menjadi sangat cemas. Yang Chen, disitulah letak kesalahanmu, bagaimana mungkin kau menanyaiku? Sialan, aku cukup tangguh. Bahkan jika aku belum pulih ke puncakku sekarang, dengan aku di tanganmu, itu lebih dari cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat alam bela diri sejati dengan satu serangan. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba terkejut. Sekuat itu, membunuh ahli tingkat alam bela diri sejati dengan satu serangan. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan segala cara yang ada, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membunuh seorang ahli alam bela diri sejati dalam satu pukulan. Siapa yang tidak tahu cara membanggakan diri? Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tombak Dewa Pembantai benar-benar mengira Yang Chen tidak mempercayainya, dan dengan cepat berkata, kau tidak percaya padaku. Yang Chen, jika aku berbohong padamu, bolehkah aku disambar 5 petir? Kau dapat memenjarakanku dalam larangan kapan saja. Oh, kau cukup percaya diri.
Kalau begitu, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Katakan padaku, level harta karun roh surgawi misterius mana yang dapat kau bandingkan saat ini? Yang Chen bertanya, hehe, aku bisa dibandingkan dengan setidaknya harta karun roh surgawi misterius kelas menengah tanpa masalah. Tapi fondasiku masih ada, fokus pada pembunuhan. Kau pernah mendengar namaku, kan? Kau seharusnya tahu betapa hebatnya aku saat itu. Tombak Dewa Pembantai terkekeh, jika kau tidak percaya padaku, carilah tempat untuk mencobanya, aku jamin kau akan puas. Pada titik ini, Yang Chen pada dasarnya mempercayainya sekitar 70 atau 80%, tetapi wajahnya masih tidak menunjukkannya. Keluarkan tombak Dewa Pembantai ini dan cobalah. Dia tidak punya ide seperti itu. Terutama berfokus pada pembunuhan. Mampu mengalahkan ahli True Martial Realm dengan satu serangan. Yang Chen benar-benar tidak dapat membayangkan asal-usul tombak Dewa Pembantai ini, tetapi setidaknya dia tahu satu hal, dia sama sekali tidak dapat mengeluarkannya begitu saja. Dia harus menyembunyikannya dengan baik, dan sangat rapat. Dia hanya dapat mengeluarkannya ketika benar-benar diperlukan. Ini juga merupakan hal yang paling menyusahkan baginya. Senjatanya adalah tombak, tetapi sekarang karena tombak Dewa Pembantai tidak dapat digunakan, ia hanya dapat mencari tombak roh lain yang cocok. Memikirkan hal ini, Yang Chen bertanya, dulu kamu memang hebat, tapi bagaimana caranya kamu bisa mengembalikan kejayaanmu yang dulu? Apakah butuh waktu untuk pulih, atau ada cara lain? Agak sulit untuk memulihkan kejayaanku. Jika aku terus memulihkan diri, aku bisa pulih perlahan, tetapi itu masih lambat. Cara terbaik adalah membiarkanku melahap senjata roh lainnya, selama itu bersifat spiritual, semakin baik. Ngomong-ngomong, Yang Chen, karena kita bersaudara, biarkan aku memakan kuas roh api berkobar milikmu, ya. Tombak Dewa Pembantai berkata dengan nada menjilat. Jangan pernah memikirkannya. Yang Chen menolak tanpa ragu. Tombak Dewa Pembantai memohon, kalau begitu, paku penusuk dewa sudah cukup. Biarkan aku mencicipi paku penusuk dewa. Jangan pikirkan tentang kuku penusuk dewa juga, kata Yang Chen malas. Hal ini membuat tombak Dewa Pembantai sangat tertekan. Sebenarnya penolakan Yang Chen hanya sesaat. God Piercing Nail tidak berguna baginya, lagi pula, itu adalah Mysterious Heavenly Spirit Tracer yang rusak dengan kekuatan terbatas. Semakin sering digunakan melawan seniman bela diri tingkat tinggi, semakin tidak berguna. Akan menjadi hal yang baik jika Mysterious Heavenly Spirit Tracer yang rusak ini dapat dimakan oleh Slaughter God Spear dan meningkatkan kekuatannya. Tapi tidak sekarang. Tombak Dewa Pembantai itu kuat, tetapi dia tidak bisa membiarkannya merasakan manisnya terlalu cepat. Kalau tidak, dengan betapa liarnya temperamen tombak Dewa Pembantai itu, bagaimana dia bisa menahannya jika merasakan manisnya terlalu cepat? Yang paling penting adalah sebelum dan sesudah paku penusuk dewa dimakan oleh tombak Dewa Pembantai, dia harus menimbangnya dengan hati-hati. Tombak Dewa Pembantai, kau tinggal saja di dalam tas penyimpanan untuk saat ini dan jangan buat masalah untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengampunimu. Yang Chen mengancam. Aku tahu, tombak Dewa Pembantai sekarang berperilaku cukup baik, tanpa amarah yang tersisa. Masih ada 10 pembaruan per hari, dan juga terima kasih kepada sesama siswa Dosa Bao dan Aoshi Yuntian atas hadiah 10.000 koin mereka. Awalnya saya berencana untuk sedikit memperlambat laju besok, tetapi setelah penghargaan dari kedua saudara ini, saya harus memasuki ritme 10 pembaruan lagi besok dan lusa. Tentu saja, imbalan seperti ini selalu semakin baik. Juga, jangan berhenti dengan suara rekomendasi. Bila kalian punya waktu, kalian bisa menulis lebih banyak ulasan buku, dan memiliki papan pesan yang aktif juga merupakan bentuk dorongan dan dukungan untuk nilai buku ini. Singkatnya, tolong berikan saya semua dukungan kalian gelombang.